Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, konten pada kali ini saya terilhami dengan pertanyaan seorang jamaah yang menanyakan perihal sholat bagi orang yang sakit. Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh betul ya, begitu banyak masalah yang lumayan pelik perihal sholat orang yang sakit. Bukan masalah sholatnya saja, termasuk ada pertanyaan satu, bagaimana praktek orang sholat ketika sakit. Kedua, bagaimana perihal wudunya orang sakit tersebut dalam sholat. Selanjutnya ada juga pertanyaan setelah meninggal dan sebelumnya pernah meninggal sholat, bagaimana kalau sebelumnya pernah meninggalkan sholat yang wajib, hukumnya itu apa, fidyah, apa qada, dan seterusnya. Ini sungguh sebuah kajian yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua dan nantinya kita bisa kasih informasi kepada sahabat atau kaum muslimin dimanapun. Pertama, kita akan kaji bagaimana praktek orang yang sakit ketika sholat. Sungguh luar biasa, begitu toleransinya agama kita, begitu maha sempurnanya agama kita, sehingga dalam hal kewajiban pun tidak ada paksaan, dipaksakan sesempurna mungkin, tidak. Bagi orang yang sakit dan dengan sakit tersebut tidak mampu berdiri, maka orang sakit tersebut boleh sholat sambil duduk. Bahkan andai pun duduk tidak mampu, maka boleh sholat sambil berbaring. Nah, ini jelas bahwa tidak ada paksaan sama sekali tentang praktek sholat bagi yang sakit. Setelah tidak mampu berdiri, maka duduk. Setelah duduk adalah berbaring. Bahkan andai berbaring pun tidak mampu, maka sekemampuan saja. Andai pun tidak mampu untuk menghadap kiblat dan tidak bisa dibalikkan sama sekali, ya sebagaimana mampunya ya laksanakan sholat. Nah, selanjutnya, bagaimana perihal dengan kaitan wudhunya orang yang sakit? Pilihan pertama jelas, orang sakit adalah kalau mampu diwudukan sama orang yang sehat dengan wudhu sesempurna mungkin. Nah, mungkin situasi lain akan berbeda, di mana orang sakit upama tidak mampu untuk diwudukan sama orang lain. Nah, maka ada beberapa solusi. Satu, kalau memang sakitnya tidak mencapai udzur jum'ah, artinya sakitnya tidak parah, saking parahnya andai lelaki akil baligh sudah boleh meninggalkan Jumat, tidak separah begitu, maka salah satu solusinya adalah pertama, boleh sholat diakhirkan waktu. Maksud diakhirkan waktu ini dengan maksud supaya bisa satu wudhu 2 kali sholat. Contoh, ketika mau sholat duhur, maka boleh diakhirkan saja, tapi jangan sampai akhir banget, jangan sampai keluar waktu maksudnya. Contoh lah, kalau asar jam 3 sore, maka sholat duhurnya setengah 3 saja. Nah, dengan harapan bisa menghemat wudhu. Nah, wudhu duhur bisa sekalian, gak begitu lama menunggu asar, selanjutnya asar. Jadi itu untuk menghemat waktu dan menghemat tenaga. Itu solusi yang pertama. Solusi kedua, bagi orang yang sakit tersebut, kalau ternyata ini mah sakitnya parah, sudah mencapai udzur jum'ah, maka orang tersebut tidak usah diakhir-akhirkan seperti tadi, tapi solusinya adalah pertama, boleh melaksanakan sholat dengan dijama'. Nah, ada ulama yang mengatakan boleh begitu, dengan catatan berjamaahlah antara kaitan takdim dan takhir, mengikuti posisi rasa sakit bagi orang tersebut. Contoh, dia merasa bahwa sakit terasa parah ketika asar, maka jadikanlah sholat jadi jama' takdim. Artinya tidak sholat di waktu asar, tapi asar ditarik kepada
zuhur, karena dia tahu biasanya kerasa parah itu adalah asar. Tapi kalau jika sebaliknya, bagi orang tersebut terasa sakit parah itu justru zuhur, maka jamak takhirlah, tidak sholat di waktu zuhur, tapi zuhur ditarik ke belakang, dilakukan di waktu asar. Tapi sekali lagi, ini sakitnya yang sudah menjadi udzur syar'i, udzur jum'ah saking parahnya. Nah, selanjutnya bisa saja tentang masalah ini, kalau ternyata umpama kalau masalah jamak kan wudunya tetap normal. Nah, khusus dalam sakit yang ini, solusi kedua bisa bertayamum. Bisa bertayamum. Artinya sholat tidak dijamak, tapi posisi wudunya bisa bertayamum. Kalau orang sakitnya sudah sakit udzur jum'ah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau posisi sakitnya itu parah, saking parahnya sakitnya dijamak pun nggak memungkinkan kalau wudunya harus normal. Nah, maka andai seseorang umpama wudu sudah tidak bisa, bertayamum pun sudah tidak bisa, maka sholatlah li hurmatil waktu. Artinya orang tersebut termasuk orang yang dikatakan faqidut tahuren. Orang faqidut tahuren itu orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa bertayamum. Artinya sholatnya sholat saja walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum. Beda lagi kalau seseorang ternyata wudu tidak bisa, tapi bisa bertayamum, maka bertayamumlah. Jadi bagi orang yang sakit udzur jum'ah itu bisa dua solusi, bisa jamak, bisa juga dengan bertayamum gitu. Dengan catatan merasa madarat dengan kenanya air. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada kasus orang meninggal sementara sebelumnya punya kewajiban sholat? Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Cuma saya di sini tidak akan memperlebar. Satu catatan penting saja buat kita. Dalam kaul Imam Syafi'i yang mu'tamad ya, saya bilangnya yang mu'tamad. Kalau ghair mu'tamadnya banyak yang dhaifnya. Saya yang mu'tamad saja. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu Shahifah 24. Dikatakan man mata wa alai sholatu fardin lam tukdo walam tukda. Barang siapa meninggal sementara punya kewajiban sholat, maka orang tersebut sholatnya tidak wajib diqada dan tidak wajib dipidyah. Nah, kaul mu'tamad ini berlaku bagi sholat ya. Beda lagi berlaku tentang masalah saum, puasa. Justru kalau masalah puasa menurut pendapat Imam Syafi'i yang mu'tamadnya dipidyah sama ahli warisnya. Kalau sholat enggak, yang mu'tamadnya ya. Kenapa enggak? Kita sangat rasional. Pertama, emang tidak ada dalil yang sangat taksih, yang sangat jelas yang mewajibkan qada dan fidyahnya mayit. Sekaligus tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang melarang tentang qada dan fidyahnya mayit. Ya, maka daripada itu kita wajib memahami satu pendapat yang mu'tamad menurut pendapat yang Syafi'i, orang meninggal tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Tapi tolong juga diingat bahwa ada sebagian termasuk Syafi'iyah, artinya ulama-ulama akabir Imam Syafi'i, artinya para gegeden-gegeden Imam Syafi'i yang mengatakan ternyata melirik daripada kias pendapat Imam Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang meninggal diqada dan dipidyah. Tapi sekaligus itu dhaif. Tapi walaupun dhaif, khusus dalam masalah fadhailul amal seperti masalah ini boleh dilakukan. Artinya jika ada seseorang ternyata punya keluarga yang meninggal diqada atau dipidyah salatnya, maka itu tidak ada larangan dan kita wajib memahami bahwa emang ada pendapat seperti itu. Itulah keleluasaan keilmuan syara, itulah sebagai wawasan kita dalam beragama. Dan tidak apa,
Nah, ini yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Nah, ini salah satu kasusnya. Tidak boleh menjadi persengketaan, apalagi menjadi bahan permusuhan, apalagi menjadi bahan ocehan-ocehan yang tidak bermutu lah. Karena itu masalah furu'iyah yang kita wajib yakini bahwa seluruh ulama berpendapat itu bukan dengan sembarangan. Tentunya dengan dalil-dalil yang mereka sangat mumpuni untuk mendapatkan dalil sendiri. Kenapa saya mengikuti dan sedikit memberatkan tentang poin-poin kaum mu'tabar Imam Syafi'i? Karena kalau kita lebih condong terhadap kaul dhaifnya, sangat dikhawatirkan untuk orang awam ya, maaf, ini untuk orang awam. Sangat dikhawatirkan jika meyakini bahwa sholat yang ditinggalkan ketika hidup selanjutnya mati, maka bisa dibayar dengan fidyah atau bisa dibayar dengan qada ahli waris. Khusus untuk orang awam ini sangat riskan. Siapa tahu ada seseorang, wah gak apa-apa lah sholat, kan kita banyak beras, dijajahnya nanti. Nah, gak apa-apa lah kita nggak sholat, kan banyak uang, nanti kita bayar saja. Gak apa-apa lah nggak sholat, nanti kita suruh aja ahli waris untuk kodok. Nah, yang dikhawatirkan itu. Maka saya menitik beratkan kaul mu'tamad pertama daripada Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan kodok dan fidyah bagi seseorang yang sudah meninggal dan ketika hidupnya punya kewajiban sholat. Walaupun saya tidak menampik dan tidak akan melarang bagi siapapun yang melaksanakan kodok atau fidyah terhadap mayit, emang itu pun sama ada dalilnya. Itu mungkin yang berkaitan. Terima kasih, semoga bermanfaat para sahabat sekalian. Mohon maaf saya baru kali ini, sudah sekian lama, baru kali ini bisa membahas lagi, bikin konten tentang ilmu fikih, ilmu tata cara ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.